Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faisal Biota Fawas, nomor absen 10 dari kelas SIP 3A. Saya di sini untuk menjelaskan tentang Job Sheet RESTful API ya, nomor 1 dan 2 sepemahaman saya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang register controller di app API. Di register controller akan berhubungan dengan user model. Jadi saya akan menjelaskan user model terlebih dahulu. Untuk menggunakan API, kita harus menggunakan JWT subject. Dan setelah implementasi JWT subject, kita harus menggunakan function get JWT identifier return this get key. Get key ini merujuk ke primary key untuk mendapatkan tabel. Lalu function get JWT custom claims untuk mengisi kolom-kolom yang ada dengan nilai default 0, array 0. Seperti itu, lalu ke register controller. Untuk register controller kita menggunakan public function info. Untuk validatornya kita akan membuat username, nama, password, level ID, dan image. Dan jika validator salah, akan mengembalikan status 422. Kita akan menggunakan user model create untuk mengisi ke data tabel user. Lalu menggunakan username, request username, nama, request nama. Username, nama, password, level ID, dan image ini adalah nama dari kolom-kolom tersebut. By crypt agar password menjadi huruf random dan hashname agar image juga menjadi huruf random. Jika berhasil dibuat, di-create akan memunculkan uh, respon seperti sukses, true, dan user. User ini adalah isi dari user tadi yang diisi. Lalu jika tidak berhasil akan muncul sukses false dan status 409. Untuk rootnya kita juga menggunakan API.php. Rootnya yaitu root post slash register app HTTP controllers API dan register controller class. Namanya register. Mari kita coba di sini. Kita harus menggunakan body, lalu kita mengisi key-nya, username, nama, terus password, lalu mengisi password confirmation, level ID, dan image. Untuk image kita mengubah menjadi file, dari teks menjadi files. Untuk username-nya kita coba admin 1. Admin 1. Lalu passwordnya 12345. Password confirmation-nya 12345. Kita harus samakan. Lalu level ID-nya 1 dan untuk image-nya kita memilih eh, ini. Coba kita ini mengganti API lalu register. Sebelum itu kita mulai server menggunakan PHP Artisan Server. Oke, sudah mulai, lalu kita mencobanya. Seperti ini jika berhasil, nilai image akan menjadi hash seperti ini, bukan nilai
nama. Lalu eh, password juga tidak akan terlihat di sini. Lalu selanjutnya adalah eh, selanjutnya setelah itu kita akan mencoba melakukan login, mengganti register dengan login. Sebelum itu saya akan menjelaskan login controller di API. Hampir sama seperti register, perbedaannya adalah ini meminta eh, meminta data dari tabel username dan password. Nanti diisi di sini, lalu setelah dimasukkan, jika gagal akan muncul error 422 dan requestnya hanya username dan password. Jika gagal atau tidak sama dengan username dan password yang ada di database, maka akan memunculkan sukses fails message username atau password Anda salah. Jika sukses, akan memunculkan sukses through user yang di login tadi dan tokennya. Mari kita coba sekarang rootnya sebelum itu. Di API root ada seperti ini. Hampir sama seperti register, perbedaannya hanyalah login. Seperti itu saja. Jadi mari kita coba eh, kita menghilangkan image, nama, user dan lain dan hanya menyisakan username dan password. Kita send. Jika berhasil, maka akan mendapatkan token dan data yang ada. Seperti ini. Ya, seperti ini. Jika gagal atau belum terisi akan seperti ini. Hmm. Jika gagal akan menjadi eh, menghasilkan seperti ini. False, username atau password Anda salah. Oke. Mari kita mencoba login lagi untuk mendapatkan token. Token tersebut digunakan untuk mengecek logout. Saya akan menjelaskan logout. Untuk logout, ini merupakan token, move token, JWT out, invalidate, JWT out, get token, token. Mengambil token dari yang ada di sini tadi. Jika berhasil, maka akan menjalankan sukses through message logout berhasil. Mari kita mencobanya. Saya akan mengcopy di sini. Lalu kita mengarah ke out dan mengganti ke bearer token ini. Lalu mengganti ke logout. Oh iya, sebelum itu di API juga ada logout di sini menggunakan hampir sama pas logout. Dan di login tadi menggunakan root middleware out API get user mengambil user tadi, mengambil user yang sudah di login tadi. Kita akan mempaste di sini tokennya, lalu kita kirim untuk logout. Lihat, mari dilihat di sini. Saya sudah berhasil logout. Lalu selanjutnya adalah level controller. Di level controller ini meskipun eh, juga terhubung ke level model, tetapi tidak ada modifikasi di level model. Jadi saya akan menjelaskan langsung. Untuk indeksnya akan mengambil semua semua dari tabel level database kolom menggunakan fungsi level model all dan store menggunakan level model create untuk membuat dan mengisi database menggunakan JSON level ini.
Lalu untuk show eh, menggunakan find untuk menemukan level, ID level, dan update sama hampir sama menggunakan find untuk menemukan level dan update untuk mengganti isi data yang diinginkan. Lalu destroy menggunakan delete untuk menghapus, tentu saja untuk menghapus data, dan jika berhasil akan memunculkan sukses true dan message data terhapus. Dan untuk API-nya di sini levels menggunakan get levels untuk index, post levels untuk store, get levels level ID untuk show, levels level ID untuk update, dan levels level delete untuk delete, destroy untuk delete. Sekarang saya akan mencobanya levels. Sini saya menggunakan get untuk mendapatkan data awal semuanya. Data awal seharusnya ditampilkan seperti ini. Satu, dua, tiga, empat. Di sini hanya ada 4 data. Se- Saya akan menghapus ini tadi. Dan kita menambahkan level yang baru. Level store. Level kode. Dan level nama. Kita menggunakan supervisor SPV. Di sini adalah supervisor. Supervisor. Seperti ini. Lalu kita mengganti get dari get menjadi post. Lalu kita kirim. Jika berhasil akan terkirim di sini seperti ini. Level kode SPV, level nama supervisor, update tahun 2024, tang bulan 11 tanggal 6. Ini jamnya, waktunya. Dan ID levelnya 10. Kita get lagi apakah benar-benar masuk ke database. Di sini sudah terlihat masuk ke database. Dan untuk melihat melihat eh, untuk show kita bisa mengetikkan mengetikkan ID-nya 10 datanya. Seperti ini mungkin. Oh ya, dan level kode. Eh, tidak bisa level kode, sudah bisa. Ini untuk show. Lalu untuk update, kita mengganti get ke put, lalu mengisi kolom yang ingin diganti, misal level kode. Sama dengan level kodenya adalah SPR. SPR. Seperti ini. Kita coba SPR. Ini sudah berganti menjadi SPR. Untuk mengganti nama juga bisa. Nama menjadi besar semua kapital gitu. Supervisor. Dan ini seperti ini. Kita mendapat kita mencoba get lagi apakah berhasil dimasukkan ke database. Ternyata sudah selesai dan berhasil. Untuk destroy atau delete kita bisa menggunakan ID datanya lalu mengganti get ke delete. Data berhasil terhapus di sini. Mari kita lihat lagi apakah data benar-benar sudah terhapus dengan menampilkan semuanya. Data sudah berhasil terhapus semuanya. Berhasil terhapus. Oke. Untuk kategori controller maupun barang controller itu hampir sama semua. Untuk ini saya akan menjelaskan nanti karena ini ada hubungannya dengan image. Oke.
Dan user controller juga sama, hampir sama seperti level, tidak ada perbedaan. Mari kita mencoba, mari kita mencobanya satu-satu. Saya akan mencobanya satu-satu. Di root API juga hampir sama semua, tidak ada yang berbeda. Saya akan mencobanya satu-satu berawal dari user. User. Seperti ini hasilnya jika di get, tampilkan semua sampai 42 ya. Lalu kita coba menambahkan baru eh, level ID, username, nama, password. Di sini kita tidak menggunakan password confirmation karena kita tidak register. Hanya menambahkan lewat user, user controller, password, oh, level ID, lalu image. Username-nya misal Fufu Fafa. Namanya eh, admin, lalu passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Dan level ID-nya adalah 1. Image-nya diganti ke file, lalu select files. Kita akan menggunakan random di sini. Screenshot, lalu kita post. Send. Di sini berhasil, apakah benar-benar berhasil? Mari kita dapatkan lagi tiket dengan ID 43 di sini sudah berhasil. Lalu kita mencoba show 43 tanda tanya get params. Di sini sudah berhasil. Mari kita mengedit namanya dengan cara nama sama dengan administrasi send, ganti menjadi betul terlebih dahulu lalu send. Di sini juga sudah berhasil. Lalu kita bisa juga juga bisa langsung mengganti delete dan menghapusnya. Tidak perlu menghapus nama sama dengan administrasi ini. Kita bisa langsung menghapus dari ini. Seperti ini. Sudah ada message data terhapus. Lalu kita akan mencoba get untuk melihat semuanya, semuanya lagi apakah benar-benar sudah terhapus. Di sini sudah benar-benar terhapus. Data terakhir adalah 42 dengan ID 42. Lalu selanjutnya adalah kategori. Kita akan menampilkan semuanya terlebih dahulu kategori. Dan di sini berhasil ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 kategori. Kita akan menambahkan satu nanti. Lalu kita mencoba menambahkan dengan key, kategori kode, dan nama. Beri nama. Namanya makanan, dan ini key-nya MKN, kodenya MKN. Kita mencoba kode beri nama. Oke. Kita mencoba menambah menggunakan pos. Di sini sudah berhasil. Kita coba lagi menggunakan get. Apakah sudah masuk ke database? Data sudah masuk ke database. Lalu
Selanjutnya adalah show. Kita akan menampilkan data yang diinginkan, melihat detail yang diinginkan. Misal data baru yang tadi kita get dengan ID 10, ini ID-nya sudah ada. Lalu kita eh, mencoba mengedit kategori kode nama makanan. Kategori kodenya menjadi minum. Lalu lalu di sini mengisi kategori namanya dengan minuman. Oke. Menggunakan dan menggunakan N. Lalu kita put dan hasilnya akan tergantikan di sini seperti ini. Kita melakukan get lagi, apakah benar-benar tergantikan semua. Di sini sudah tergantikan M&M dan minuman. Lalu kita mencoba menghapusnya. 10. Delete. Data berhasil terhapus. Data seharusnya sudah tidak ada. Di sini sudah tidak ada. Lalu kita akan mencoba yang terakhir yaitu barang. Kita mendapatkan semua barang terlebih dahulu sampai dengan ID 21. Lalu kita menambahkan barang baru menggunakan key kategori ID, kategori ID, lalu barang kode, lalu barang nama, harga jual, harga beli, dan juga image. Kategorinya adalah gadget 4 dan barangnya misal iPhone 14 saya namakan dengan i14. i14. Namanya iPhone 14. Lalu harga jualnya 15 juta, earningnya 16 juta. Image-nya diganti menjadi file, lalu select file. Kita kirim. Jangan lupa mengganti menjadi post, lalu post. Di sini sudah terlihat jika ini berhasil dengan ID 23. Lalu kita bisa melihat di tiket apakah benar-benar berhasil masuk. ID terakhir yaitu 23 aja. Dan barangnya iPhone 14. iPhone 14. Sudah dipastikan berhasil, lalu kita mencari dengan ID 23 dan lainnya. Get Arams. Di sini. Ini sudah berhasil dicari. Lalu mencoba eh, mengedit nama barangnya. Barang nama. Dengan iPhone 14 Pro. Jangan lupa diganti menjadi boot, lalu send, kirim, dan ini berhasil menjadi iPhone 14 Pro. Lalu kita mencoba menghapusnya tanpa mengubah apapun di sini, di parameternya. Berhasil, data berhasil terhapus. Mari kita lihat sekali lagi.
Apakah data benar-benar terhapus? Ya, data benar-benar terhapus. Tidak ada barang ID 23 lagi. Seperti itu, selanjutnya adalah tentang image dengan menggunakan REST API. Pertama-tama kita menggunakan eh, kita menggunakan migration untuk ini. Pertama, kita menggunakan migration dengan eh, dengan mengetikkan perintah di terminal, perintah PHP Artisan Make Migration add image to titik-titik. Titik-titik ini merupakan tabel, nama tabel. Tabel saya M barang dan M user tabel. Nah, sini migration pertama adalah M user. Saya sudah mendapatkan M user lalu dan ini M barangnya. Jika berhasil di database ada barang-barangnya. Kita buka database dari sini Microsoft Edge. Ada kolom image-nya. Seperti yang kita lihat di sini, ini sudah ada kolom image-nya dengan isinya. Lalu di barang juga sudah ada kolom image-nya, tapi belum ada isinya. Karena saya belum menambahkan sama sekali data yang ada isi image-nya. Selanjutnya adalah oh ya, user model image. User model image dengan menambahkan protected available image dan function image dengan atribut dan get fn image mendapatkan string URL regulator dengan mengarahkan ke storage, post, dan image dengan nama image ini. Image ini nanti akan di hash hash name jadi namanya akan menjadi random. Lalu barang model juga seperti itu sama. Lalu selanjutnya adalah eh, register controller. Mana register controller? API register controller. Di sini dengan image ini required image, tipenya image, memes-nya ini adalah eh, tipe filenya. Seharusnya image sudah bisa semua, tetapi ditambahkan memes agar lebih jelas. Dan max-nya adalah 2 MB. Ini ya, ini agar menjadi ya hashname. Request image hashname. Lalu di barang controller akan seperti ini. Hampir sama seperti register create tadi. Register user model create. Hampir sama semua. Dengan image, request image, hashname. Sama semua. Lalu selanjutnya adalah mencoba memasukkan gambar yang tadi. Apakah sudah masuk ke database atau belum. Kita mencoba eh, barang dan gambar body. Di sini mari kita coba. Kita tidak perlu menghapusnya. Eh, maaf, belum dihapus get. Mari kita mengubah menjadi post dan mengirimnya. Dengan barang ID 24, mari kita lihat di localhost apakah ada. Di barang 24 ada image-nya sudah berhasil masuk dengan kategori dengan tipe string di sini. Lalu di user seharusnya juga sudah. Mari kita mencobanya lagi. API register 1.
Satu. Oh, I-nya belum dihapus, jadi akan muncul seperti ini jika belum terisi apa-apa. Mari kita isi key-nya, username, nama, password confirmation, dan eh, travel ID, serta image. Ganti file, lalu username-nya fufufafa seperti tadi, dan namanya adalah admin. Passwordnya 12345, 12345. Lalu ID-nya adalah satu serta select file. Lalu select files. Hmm, kita bisa select file yang ini. Lalu kita kirim ke database. Seperti ini, sudah berhasil. Mari kita lihat di database, apakah sudah berhasil di M-User. Data nomor dengan ID 44 Fava admin dan image di sini. Data sudah dibuktikan berhasil. Sekian dari saya, mungkin itu saja. Sepemahaman saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kurang lengkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.